orang sholat dalam kehidupan masih bermasalah dengan tetangganya, ada yang salah dalam sholatnya. Hati-hati bu, hati-hati. Saya tunjuk ibu karena pernah zaman Nabi, ada perempuan rajin sholat, rajin berpuasa, tapi diadukan oleh tetangganya kepada Nabi. Kata Nabi, hiya finnar. Kalau tidak tobat, dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia rajin mencela tetangganya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin mencela. Buka hadis Muslim, nomor hadis 5611. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Oleh Nabi disebut orang muflis, bangkrut. Atadruna al-muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, yang kami tahu orang bangkrut itu yang tidak punya uang sepeser pun, sudah tidak punya aset sedikit pun. Kata Nabi, bukan itu. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku itu. Perhatikan bahasa Nabinya. Bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Isa, tapi kata Nabi umatku. Ada orang yang ngaku umat Nabi Muhammad, di dunianya sholat, di dunianya puasa, tapi kata Nabi bangkrut pahalanya. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Datang di hari kiamat dengan pahala sholat yang banyak. Dirajin sholatnya. Sholat sunnah dikerjakan, tahajud dikerjakan, Masya Allah. Belum subuh sudah nunggu di masjid. Wasyamin, puasa rajin. Puasa Daud, puasa Senin, Kamis, Ayamul Bid. Wa zakatin, zakat tidak tertunda. Maaf. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, dia juga rajin mencela orang lain. Rajin salat, rajin mencela. Wa qadzafa hadza, rajin menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, rajin mengambil hak orang lain. Sekarang korupsi. Bahasa kerennya. Wa daraba hadza, senang berkelahi. Wasafaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dengan menyebut nama Allah. Tembak orang lain, Allahu Akbar. Bom orang lain, Allahu Akbar. Tanpa dengan kaidah yang dibenarkan. Kalau ada yang seperti itu, rajin salat, rajin mencela, lihat kalimatnya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Diambil pahala salatnya, dipertemukan dengan dosa celaannya. Di kalau bahasa singkatnya, kalau ada orang salat kemudian mencela, maka pahala salatnya ditransfer kepada yang dicela itu. Bapak keluar dari sholat, atau sekarang ibu sedang pengajian, baru selesai sholat, begitu selesai ngaji, membicarakan orang lain, dia tuh, kayaknya belum jadi ahli surga ya, iya, gak seperti kita, itu saat membicarakan ibu itu, pahala taklim ibu pindah langsung kepada yang dibicarakan. Saya tidak Ustadz, alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh, sama, tuh, pindah. Jadi kalau orang sholatnya benar, maaf, rajin datang ke pengajian, ada di majlis ilmu, maka 5 hal ini akan didapatkan. Mudah hidupnya, tenang hatinya, doa cepat dikabulkan, sukses dalam kehidupan, dan baik dalam perilakunya. Ayat spesifik tentang ini langsung diturunkan di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha. Sumber keburukan cuma 2. Kalau tidak fahsya, itu mungkar. Fahsya, keburukan yang datang lewat syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Itu fahsya. Fahsya. Awas hati-hati. Mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Mencuri, itu mungkar. Berbohong, itu mungkar. Berselisih, itu mungkar. Membunuh, itu mungkar. Korupsi, itu mungkar. Jadi mustahil ada perilaku sholat bisa berbuat maksiat. Mustahil. Jelas sampai sini?